Dari selatan menuju barat Indonesia, aku datang sebagai generasi muda Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan pengabdian melalui pembangunan infrastruktur khususnya di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Akan tetapi, perjalananku ternyata tidaklah mudah. Dimulai dari pola pikir dan budaya kerja yang tak terarah, pekerjaan yang tidak tersistem dan terintegrasi, ketidakdisiplinan dari rekan kerja, capaian kinerja yang hanya sebatas output, pengawasan sebatas kertas, dan pelayanan yang tak berorientasi pada masyarakat. Tapi, apakah ini reformasi birokrasi yang kita idam-idamkan? Hingga akhirnya, era perubahan itu dimulai. Selamat datang di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai P2P Sumatera III sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian PUPR yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Tahun ini, Balai P2P Sumatera III kembali untuk membangun zona integritas menuju WBK-WBBM. Dengan slogan kami, B. Bersih, P2. Pelayanan prima, P. Profesional, Sumatera, siap untuk membangun integritas. 3. Tidak menerima gratifikasi. Sejak pencanangan pembangunan zona integritas pada tahun 2021, Balai P2P Sumatera III terus berupaya melakukan perubahan pada 6 area perubahan. Pertama, manajemen perubahan. Kedua, penataan tata laksana. Ketiga, manajemen SDM. Keempat, akuntabilitas. Kelima, pengawasan. Dan terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan dimulai dari penyusunan tim kerja, perencanaan pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas, serta perubahan pola pikir dan budaya kinerja. Pembangunan zona integritas ini juga diinisiasi oleh agen-agen perubahan Balai P2P Sumatera III melalui kegiatan-kegiatan unggulan seperti klinik rumah swadaya dan sistem informasi serah terima aset atau SISTA, serta kegiatan pendukung lainnya yaitu aplikasi Kaizala, senabung atau sedekah nasi bungkus, Staff of the Month, laporan kinerja harian, olahraga setiap Kamis pagi, kegiatan bersepeda di hari Sabtu, dan lain sebagainya. Dalam narasi-narasi pembangunan integritas yang nyata, agen perubahan jelas menjadi kekuatan yang tak terbatas guna merajut konektivitas dengan pengorbanan kolektif untuk meningkatkan marwah sebuah instansi. Penataan tata laksana membuat, mensosialisasikan, menerapkan dan mengevaluasi SOP masing-masing bidang yang sudah mengacu pada peta proses bisnis instansi, menerapkan dan menjalankan tata kelola perkantoran dengan aplikasi e-office yang terintegrasi pada setiap bidang secara konsisten, agar pelaksanaan pekerjaan menjadi efektif, efisien, mudah, terjangkau, dan transparan sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi publik. Karena kami percaya, pekerjaan yang gagal mengikuti aturan yang telah direncanakan dan ditetapkan hanya akan menjadi sebuah narasi dari tupoksi
yang penuh basa-basi. Manajemen SDM, peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kualitas pelayanan suatu organisasi, namun juga meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa dalam mendukung pembangunan nasional. Area perubahan ini dimulai dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai yang dilengkapi dengan sistem informasi kepegawaian. Unit kerja telah melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat dan pengembangan kompetensi lainnya. Unit kerja juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai melalui laporan kinerja harian, kehadiran melalui absensi kaizalan yang juga dijadikan sebagai dasar memberikan reward dan punishment. Akuntabilitas, tak akan ada pemberdayaan yang lebih kekal berkelanjutan tanpa melibatkan komitmen dari pimpinan. Melalui pembangunan zona integritas, Balai P2P Sumatera III melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan penetapan kinerja secara berkala. Kemudian, dilakukannya pengelolaan akuntabilitas kinerja melalui Renstra Balai, monitoring dan evaluasi pembangunan, rencana kinerja, perjanjian kinerja, adanya penetapan indikator kinerja utama atau IKU, dan telah memenuhi kriteria-kriteria SMART, laporan Sakip dan Lakip, penghargaan PISK, serta meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Pengawasan, walaupun kadang peraturan bisa disiasati, tetapi perlu menjadi catatan agar asas kepatutan dan etika tidak dikhianati, agar keadilan kembali bernyali. Oleh karena itu, Balai P2P Sumatera III memiliki strategi dalam area perubahan pengawasan, yaitu melalui pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Demokrasi pelayanan tidak untuk melayani penguasa. Demokrasi pelayanan ditujukan untuk memuliakan warga negara. Oleh karena itu, Balai P2P Sumatera III telah menyusun standar pelayanan yang ditetapkan melalui SK nomor 061-KPTS-RB3-RB2022 yang meliputi standar pelayanan klinik rumah swadaya, standar pelayanan klinik rumah, standar pelayanan penggunaan sistem informasi serah terima aset atau SISTA, standar pelayanan konsultasi penyusunan RP3KP, pembentukan Pokja PKP dan Forum PKP, standar pelayanan informasi dan dokumentasi publik, dan standar pelayanan pengaduan masyarakat melalui media sosial, email atau surat, dan SP4N lapor. Unit kerja melalui maklumat pelayanan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Balai P2P Sumatera III juga telah melakukan survei kepuasan pelayanan publik yang dilakukan setiap bulan dan dipublikasikan melalui website Balai, media sosial, dan offline. Karena pada akhirnya kita percaya media selalu punya kesempatan emas membangun keterlibatan sosial dan solidaritas. Pada akhirnya, dasar dari pembangunan zona integritas yang telah kami lakukan dalam mudik. Maka
dirasa perlu untuk meningkatkan komitmen tersebut sehingga pembangunan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dan masif. Untuk menciptakan birokrat pemerintahan yang memegang teguh pada prinsip Ajas Good and Clean Governance. Ini adalah langkah pertamaku, pertamamu, dan pertama kita untuk memperjuangkan perubahan, di mana kita berbuat untuk sebuah harapan dari reformasi birokrasi yang tak lagi dikeluhkan, tetapi layak untuk diperjuangkan. Dengan segala keterbatasan yang ada, dilawan dengan sebuah komitmen yang semakin menjiwai, yang menjadikan perubahan ini tidak hanya sebatas realitas citra, melainkan sebuah marwah yang sepantasnya memang sudah ada, baik itu laki-laki atau perempuan, pelaksana keputusan atau pemberi keputusan, menjabat atau tidak menjabat, tua ataupun muda. Karena semua itu terlalu remeh untuk dilewatkan tanpa melakukan perubahan. Kami dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau siap membangun zona integritas. Kami dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sumatera Barat Siap membangun zona integritas. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau Siap membangun